Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ripa Pauji dengan NIM 202302010011. Saya mahasiswa dari kelas SIA, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Cipasung. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengganti pertemuan ke-12 pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Topik yang saya ambil adalah standar dan framework keamanan informasi dengan fokus khusus pada bedah standar internasional ISO atau IEC 27000 seri. Mari kita mulai dengan memahami apa itu keluarga standar ISO 27000 secara sederhana. Ini adalah kumpulan standar keamanan informasi yang diterbitkan oleh dua badan dunia, yaitu ISO dan IEC. Tujuan utama dari standar ini adalah membantu organisasi, baik perusahaan maupun instansi pemerintah, untuk menjaga keamanan aset informasi mereka melalui penerapan SMKI atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 5 standar spesifik yang sangat krusial, mulai dari panduan kontrol, manajemen risiko, privasi, hingga keamanan di teknologi cloud. Nah, poin pertama adalah ISO IEC 27002. Banyak dari kita mungkin pernah mendengar ISO 27001 sebagai standar sertifikasi utama. Nah, ISO 27002 ini adalah pendampingnya. Ia berfungsi sebagai code of practice atau buku paduan teknis yang berisi best practice. Jika ISO 27001 berisi apa yang harus dicapai, maka ISO 27002 menjelaskan bagaimana cara pencapaiannya. Dalam versi terbarunya tahun 2022, kontrol keamanan di standar ini dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang ke-1 adalah kontrol organisasi seperti kebijakan keamanan, lalu kontrol orang tua seperti yang terkait pada sumber daya manusia dan pelatihan karyawan. Yang selanjutnya itu kontrol fisik seperti keamanan gedung dan CCTV. Selanjutnya kontrol teknologi seperti enkripsi dan anti malware. Nah, selanjutnya kita masuk ke ISO atau IEC 27005, yaitu standar khusus untuk manajemen risiko keamanan informasi. Jadi kita tahu bahwa keamanan tidak bisa lepas dari risiko. Nah, standar ini memberikan panduan siklus manajemen risiko yang terdiri dari menetapkan konteks organisasi, melakukan risk assessment, menilai risiko, melakukan risk treatment, menangani risiko, apakah dimitigasi, ditransfer atau diterima, hingga persetujuan risiko oleh manajemen. Jadi tujuannya adalah agar organisasi tidak salah prioritas dan bisa fokus mengamankan aset yang paling kritis. Nah, selanjutnya itu poin ketiga yang sangat relevan saat ini, yaitu adalah ISO IEC 27701 tentang manajemen privasi. Ini adalah ekstensi atau perluasan dari ISO 27001 untuk membentuk PIMS, Privasi Informasi Management System. Jadi jika standar sebelumnya fokus pada keamanan data perusahaan secara umum, maka ISO 27701 fokus melindungi data
pribadi atau personally identifiable information, yaitu memiliki pengguna atau nasabah. Penerapan standar ini sangat membantu perusahaan untuk mematuhi hukum privasi seperti GDPR di Eropa atau UU Perlindungan Data Pribadi UU PDP yang berlaku di Indonesia. Nah, sekarang kita beralih ke teknologi modern, yaitu cloud computing. Di sini ada ISO atau IEC 27017 karena data kita tersimpan di awan atau cloud atau server pihak lain. Tentu resikonya berbeda dengan server fisik biasa. Jadi standar ini memberikan panduan keamanan baik untuk penyediaan layanan seperti layanan AWS atau layanan Google Cloud, maupun untuk kita sebagai pelanggan. Poin kuncinya adalah memperjelas pembagian tanggung jawab keamanan agar tidak ada celah yang terlewat antara penyedia dan pengguna layanan. Nah, ini masih terkait cloud. Ada standar yang lebih spesifik lagi, yaitu ISO atau IEC 27018. Standar ini adalah yang pertama di dunia yang fokus melindungi data pribadi atau PII di layanan publik cloud. Standar ini menjamin hak-hak kita sebagai pengguna. Contohnya seperti data pelanggan tidak boleh digunakan oleh penyedia cloud untuk tujuan iklan tanpa izin. Nah, penyedia harus transparan mengenai di mana data kita disimpan, serta harus ada prosedur yang jelas untuk menghapus data jika kita berhasil berlangganan. Nah, jadi sebagai kesimpulan dari materi ini adalah keluarga standar ISO atau IEC 2700 memberikan kerangka kerja yang utuh dan saling melengkapi. Kita punya ISO 27002 untuk teknis kontrolnya. Lalu ISO 27005 untuk mengelola risiko. Terus ISO 27701 untuk menjaga privasi, serta ISO 27017 dan 27018 untuk keamanan yang adaptif di era cloud. Jadi dengan menerapkannya standar-standar ini, organisasi tidak hanya menjadi lebih aman, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri pelanggan dan mitra bisnis. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.